Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semua, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya bakal ngebahas salah satu program yang diluncurkan oleh Kemendikbud. Jadi kita tahu bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan sebuah program yang disebut Program Organisasi Penggerak atau POP. Program Organisasi Penggerak ini merupakan salah satu bagian dari sekolah penggerak yang didirikan oleh Kemendikbud. Ini adalah program turunan dari visi Merdeka Belajar. Jadi intinya program ini adalah mengajak organisasi kemasyarakatan atau organisasi lain untuk menjadi penggerak. Tujuannya adalah untuk menciptakan sekolah-sekolah penggerak di Indonesia. Program organisasi penggerak ini sudah membuka pendaftaran sejak tanggal 16 Maret hingga 16 April 2020. Apa sih POP ini? Saya sepintas ya, jelasin ya. Program organisasi penggerak adalah sebuah program yang dibuat oleh Kemendikbud guna mendorong hadirnya sekolah penggerak yang melibatkan peran serta organisasi. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Intinya adalah untuk pemerataan kualitas guru, karena di Indonesia sendiri untuk kualitas guru belum merata, sehingga Kemendikbud meluncurkan program POP. Nah, program POP ini adalah mengajak organisasi untuk menjadi penggerak sekolah. Skema program ini ada 3 tahap. Pertama seleksi, ya. Jadi si organisasi untuk menjadi mitra atau partner pemerintah seleksi. Yang kedua implementasi. Ini terhitung untuk implementasinya adalah di bulan Agustus 2020 sampai Mei 2022, dan tahap terakhir ada integrasi. Nah, tahap ini adalah praktek ke dalam program transformasi guru Kemendikbud. Oke. Nah, yang jadi sorotan dalam program ini adalah jadi setiap lembaga fasilitator ini ya, totalnya semua ini bakal mendapatkan dana dari pemerintah sebesar 595 M dulur-dulur. Miliar per tahun. Nah, sekarang sudah ada 156 fasilitator atau organisasi. Nah, dari dana ini ya, pemerintah membagi ke 3 klasifikasi. Pertama ada namanya program Gajah. Program Gajah ini bakal mendapatkan dana sebesar 20 M untuk target 100 sekolah. Yang kedua ada yang namanya Macan. Macan ini mendapatkan biaya 5M untuk target 21 sampai 100 sekolah. Nah, yang terakhir ada yang namanya Kijang. Kijang ini mendapatkan dana 1M untuk target 5 sampai 20 sekolah. Nah, jadi pemerintah membagi ke dalam 3 klasifikasi. Nah, isu yang beredar dalam program ini adalah ternyata 2 organisasi besar Indonesia masuk ke dalam organisasi penggerak, yaitu NU dan Muhammadiyah. Namun mereka beberapa waktu kemarin mengundurkan diri dari program ini karena mereka menganggap bahwa banyak tijal-tijal dalam program ini. Apa tijal? Tidak jelas. Jadi mereka mengeluhkan terhadap program ini, termasuk ke dalam penilaian kriteria organisasi penggerak. Selain itu, Menteri Mas Nadiem ya, Mas Nadiem ini menunjuk 2 perusahaan CSR, yaitu Samporna Foundation dan Sanopo Foundation. Tapi ini banyak dikritik dan diprotes oleh pakar-pakar pendidik dan kebijakan, karena seharusnya 2 organisasi ini bukan menerima biaya dari pemerintah, tetapi harus membantu pemerintah. Namun Mas Nadiem
beberapa waktu kemarin juga mengklarifikasi bahwa dua perusahaan CSR ini tidak akan menerima biaya pemerintah, tapi mereka untuk menjalankan programnya membiayai sendiri. Dibantah lagi oleh pakar kebijakan, seharusnya organisasi yang tidak menerima biaya dari pemerintah itu bukan termasuk dalam POP. Nah, ini polemik ya dalam suatu kebijakan. Selain itu, salah satu media Tempo, yaitu Tempo, menelusuri salah satu lembaga yang menjadi penggerak. Saya tidak akan sebutkan nama lembaganya, yang jelas ketika ditelusuri ternyata banyak tijel. Kantornya saja itu adalah bukan sekolah atau lembaga. Ternyata ketika ditelusuri di map itu adalah kumpulan toko, ya. Padahal lembaga ini masuk ke dalam kriteria gajah dan mendapatkan dana sebesar 20M dulur-dulur. Ini menjadi suatu ironis ya, ketika dana yang begitu besarnya diberikan ke lembaga yang tidak jelas. Selain itu, organisasi guru PGRI juga mencabut diri dari program ini. Mereka beranggapan daripada untuk program ini, mending dananya dipakai untuk guru-guru honorer. Setuju buat pejuang-pejuang honorer ya. Nah, selain itu juga KPK nih berniat untuk mengutip dari bisnis.com berita ya. Nih, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Lili Pinatuili Siregar, mengaku bakal mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkait program organisasi penggerak di Kemendikbud. Diketahui POP sempat menjadi polemik. Bahkan Nadiem sempat menyampaikan permintaan maaf atas munculnya polemik dana POP. Akibat polemik tersebut, dua ormas yakni NU dan Muhammadiyah mundur dari program tersebut. Selain itu juga BPPGRI juga menyatakan mundur. Ini dikutip dari bisnis.com ya, dari media ya. Nah, itu teman-teman, ternyata banyak sekali polemik dari program ini. Jadi kalau saya boleh share, beberapa waktu kemarin juga saya sempat daftar karena saya sempat menjadi tenaga pengajar. Sempat daftar dan pengen tahu tentang program ini. Jadi ternyata individu-individu juga bisa menjadi penggerak, bukan hanya organisasi, tapi harus melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang. Oke, sekian pembahasan tentang program POP. Tetap stay tune di channel kami, karena saya bakal sering share tentang isu-isu dan berita-berita khususnya di bidang sosial dan politik. Jangan lupa subscribe, share, dan like, komen ya, supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.